Berarti kan ketika kita nikah mukminah itu sama dengan yad'una ilana kalau dimasukkan ke. Kemudian ketika nikah mukminah, nikah yang sesama mukmin itu yad'una ila amali alladhi yujibu al-jannah, sama dengan kita yad'una ila jannah. Mestinya kan ketika kita sudah menikahi mukmin dan mukminah saling menikah itu mestinya kan yad'una ila jannah. Tapi kenapa kok masih ada di dalam pernikahan itu jangan kan isinya kan kebahagiaan ya. Tetapi kok masih ada ya pusing-pusingnya terus kadang ada sampai bunuh-bunuhan gitu ya, membunuh suami atau yang dibunuh istrinya, padahal itu sama-sama itu pertama. Kenapa kok sampai begitu? Kan berarti tidak tersampaikan yad'u ilal jannah. Poin pertanyaan kedua, gimana yang harus kita siapkan supaya kita bisa mewujudkan redaksi Al-Quran yang berkata yad'u ilal jannah, kira-kira begitu Ustaz. Adanya aturan naik mobil harus pakai seatbelt gitu ya. Adanya aturan naik motor harus pakai helm gitu-gitu ya. Ini udah pakai helm, udah rapot, tapi masih kecelakaan dan mati. Itu bisa nggak terjadi begitu? Bisa ya? Sudah disebutkan kalau menikah dengan sesama muslim masuk surga. Lah ini udah sesama muslim pasti masuk neraka. Apa yang salah? Bukan ayatnya yang salah. Yang salah siapa? Yang salah yang pada menikah itu, para pesertanya itu. Karena apa? Karena tidak bisa mengatur ritme. Makanya harus ingat ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghido kayaumamma wabghid radibaka atau baghidoka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Jadi mencintai apapun nyantai-nyantai, jangan terlalu serius. Kalau Anda mencintai suami terlalu serius, kalau dia selingkuh, stres, mati. Gitu. Anda sangat mencintai istri, kalau dia selingkuh, stres, mampus. Makanya santai aja. Tanggung jawab pasti. Karena seorang suami ada tugas 4, seorang istri ada tugas 3. Ini harus tahu itu. Tugas seorang istri 3, tugas seorang suami 4. Tuh, nanti perlu dicatat. Kalau saya lupa ingetin. Gitu ya. Jadi yang salah bukan ayatnya. Kenapa sudah menikahi sesama muslim masih berantem, gebuk-gebukan, sampai ada yang suaminya dibunuh, ada istrinya dibunuh. Lah itu memang bukan orang, setan. Itu setan. Itu suami istri setan kalau begitu. Kenapa? Ya karena nggak bisa mengatur dirinya. Ya. Antara lain, makanya kita tidak boleh terlalu ekstrim mencintai. Cintailah yang wajar-wajar aja. Kalau misalnya suatu saat dia bosan ya, emang lagi lu doang gitu. Atau sebaliknya, kalau dia misalnya suatu saat kabur dari rumah, ayo pulang aja. Itu makanya ada lagunya, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, gitu. Itu kalau istri lagi ngantuk pulang ya pulang aja, ya. Jadi supaya apa? Itu untuk memberi kesempatan dia barangkali akan menenangkan hati dulu, gitu. Tapi mudah-mudahan ketika sudah menikah terus bersatu.
ya. Dan biasa kalau sudah menikah itu riak-riak, godaan-godaan, apa segala macam suka ada terjadi. Disitulah ujiannya, gitu. Karena memang laki perempuan, suami istri yang sudah menjadi satu itu bagaikan sendok dan piring. Tidak seru, sendoknya bukan sendok plastik, memang betul-betul sendok yang logam, piringnya pun piring yang transparan begini. Ya, nyari, kadang-kadang nyari, terlalu panas juga pecah. Makanya Nabi mengatakan annal mar'ata atau al mar'atu khuliqat min dilain. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang karakternya bengkok. Coba ada raba-raba yang laki-laki khususnya. Raba-raba tulang rusuk, ada nggak yang lurus? Yang tulang rusuknya lurus cuman SpongeBob. Anda tahu SpongeBob kan? Nah itu lurus tuh. Karena kotak kan? Nah, itu SpongeBob itu lurus. Tapi kalau Anda semua raba-raba tulang rusuknya bengkok, pasti bengkok. Gitu. Kalau sudah bengkok jangan dipaksa untuk lurus, patah dia. Nikmati kebengkokan wanita itu. Bengkok nikmat, makin bengkok makin asik. Gitu. Keasikan kebengkokan wanita itulah kepiawaian seorang suami untuk bagaimana bisa menjinakkan istri. Tapi sebaliknya kadang-kadang suami binal atau suami galak gitu ya. Bagaimana cara menjinakkan suami? Jadi bagaimana cara yang saling bisa menjinakkan ini? Makanya kemudian litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Itu urutan itu. Apa kata litaskunu? Yang artinya kemudian sakinah. Sakinah itu sama dengan tanda sukun yang mati. Jadi keluarga itu yang bagus yang kayak orang mati. Yang tenang gitu. Mau diapain mau aja gitu. Ada nggak orang mati dimandiin protes? Nggak ada kan? Nah, jadi itu sukun tenang. Digotong, jangan digotong, saya sudah masih hidup. Nggak ada. Jadi tidak ada orang mati digotong protes, gitu ya. Lah oleh karenanya ini kepiawaian dalam menghadapi perangnya masing-masing. Memang rumah tangga itu akan selalu ada riak-riak, ada selalu ujian. Lah bagaimana kita bisa bersikap dewasa? Karena kedewasaan itu adalah memadukan antara realita dengan idealita. Idealismenya begini-begini tapi realitanya lain. Nah, kita padukan antara dasain dan dasolen ya. Antara yang nyata dengan yang idealnya. Nah itulah. Jadi memang perlu kepiawaian dan perlu latihan. Tapi jangan latihan nikah ya. Jadi nikah dengan bismillah insyaallah. Ya, karena itu jaminan Allah ketika sudah menikah yughnihumullah. Itu pasti Allah akan memberikan kekayaan. Allah pasti akan memberikan kecukupan apapun. Tidak ada orang yang gara-gara nikah kemudian membuat repot Gusti Allah, enggak. Allah tidak akan repot gara-gara ada nikah. Ya, buktinya orang pada nikah dari tahun ke tahun, dari abad ke abad terus masih utuh. Justru yang tidak baik itu saking takutnya mencari rezeki, akhirnya apa? Akhirnya dia ikut kelompok free child, mau nikah tapi nggak mau punya anak. Itu oleh itu dosa itu. Karena nikah itu tujuannya di tanasul, begitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua nggak bisa jawab karena saya nggak dengar apa tadi. Ya, ulangi. Untuk mewujudkan keluarga bahagia sesuai dengan. Ya, untuk mewujudkan keluarga bahagia, soalnya ayat ini ambil isinya dari sini, gitu ya. Jangan yang dari lain. Atau yang model begini gitu ya, yang modelnya begini, jangan model yang lain. Itu insya Allah gitu ya. Kalau Anda nggak mau ngambil, saya ambil. Nah, masalahnya saya mau ambil siapa ya? Mana ada yang mau masa ayah kan udah tua kan, udah nggak bermutu lah. Karenanya Anda segera ya. Tapi kalau ngomong jangan lewat pengurus, nanti WA-nya masing-masing kan. Nah, nanti pas ada begitu undang pengurus gitu. Kalau mau undang.
silakan dikuatkan lagi niat untuk saling menikah. Ini ngomong-ngomong materi tentang nikah beda agama hanya 2 kali pertemuan, dan dari pertemuan pertama sudah disebutkan bahwa kita dikunci oleh kompilasi hukum Islam pasal 40. Selain oleh ayat ini, walaupun istilah-istilah itu akhirnya apa? Hukmul hakim mulzimun wa yarfa'ul khilaf. Itu kaidahnya. Hukmul hakim mulzimun wa yarfa'ul khilaf. Ketentuan hukum hakim dalam hal ini putusan kompilasi hukum Islam itu sifatnya mengikat, ya, dan harus menghilangkan, harus melenyapkan khilaf-khilaf, melenyapkan perbedaan-perbedaan pendapat. Ini boleh, ini asal-asal, begini macam-macam. Sudah, itu ngambil istibro dari situ, ngambil dari kitab kompilasi hukum Islam yang mengatakan seorang muslim tidak boleh menikahi wanita yang non muslim. Gitu aja. Itu diambilnya begitu. Itu kalau mau selamat. Tapi kalau mau menanggung resiko, ya boleh-boleh saja. Hanya silakan nanti dirasakan sendiri. Ya. Nah, ini sudah diakan petunjuk oleh ayat Al-Quran dengan memprioritaskan yang keberimanannya lebih bagus. Yang dikatakan tungkahul mar'atu li arba'in, li maliha atau li jamariha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha, fadfar bidatid din taribat jadak. Wanita dinikahi karena 4 pertimbangan. Karena agamanya, karena hartanya, pertama-tama kecantikannya dulu. Karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena keturunannya. Darahnya biru. Ya. Keturunan ningrat. Kalau dia kesandung, kemudian keluar darah yang biru warnanya. Yang terakhir karena faktor agamanya atau faktor keberagamaan. Dan Nabi mengatakan fal bidatidin taribat yadak. Utamakan pilihan soal agama, kalian dijamin akan beruntung. Silakan dari kaum hafidhot, dari kalangan hafidhot untuk menyampaikan pertanyaan. Tadi sudah ada yang tunjuk jari, ya. Dari hafid sudah ada 2 orang atau 3 orang tadi yang bertanya. Nah, sekarang dilanjutkan pada teman-teman yang hafidhot. Silakan. Sebutkan nama, dari mana, alamatnya mana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Busra Alia dari Jombang. Pertanyaannya, terkait pernikahan beda agama, selain berdasar pada Al-Quran dan pendapat ulama bahwa memperbolehkan menikahi ahli kitab, apa setiap negara ini juga punya wewenang seperti Indonesia mempunyai kompilasi hukum Islam yang melarang pernikahan beda agama? Nah, contohnya itu di India, Ustaz. Di sana di India ini adalah ketimpangan adalah umat agama Hindu dan Islam. Jadi di India itu banyak terjadi pernikahan beda agama antara Hindu dan Islam. Nah, dan ini karena negara tersebut, negara India ini juga sudah mengesahkan hukum memperbolehkan pernikahan beda agama. Jadi pertanyaannya, semisal negara tersebut memperbolehkan secara hukum pernikahan beda agama, apa agama Islam atau agama Islam ini juga memberikan pelonggaran berdasarkan faktor keadaan negara tersebut? Seperti itu. Ada hadis yang mengatakan mara'ahul muslimuna khairan fahuwa indallahi khairun wa mara'ahul muslimuna syarran fahuwa indallahi syarrun. Tapi ini muslimun nih,
apapun yang oleh kaum muslimin umumnya dianggap baik itu bagi Allah baik, dan apapun yang oleh kaum muslimin dianggap jelek oleh Allah dianggap jelek. Kita bukan maro'ahul hindiyun gitu kan? Ya tidak disebutkan begitu, tapi maro'ahul muslimun, apa yang disepakati oleh orang-orang muslim, masalah apa saja sebagai sebuah kebaikan, fahuwa indallahi hasanun, ya bukan ya, jadi fahuwa indallahi hasanun, wa ma ra'ahul muslimuna syarron fahuwa indallahi syarrun. Ini catatannya muslimun. Sedangkan yang dicontohkan tadi di India, kesepakatan negara India kan kebanyakan orang Hindu. Hadisnya tidak mengatakan marahul hindiyun gitu kan. Sementara kita di Indonesia, kesepakatan orang-orang Islam khususnya yang mengambil, dan sebaiknya memang kita mengambil karena kita hidup di Indonesia, kompilasi hukum Islam. Sementara memang dalam pasal 40-nya dikatakan dilarang menikahi wanita non muslim gitu kan. Itu dianggap baik oleh orang-orang muslim di Indonesia, dan itu insya Allah menurut Allah juga baik. Gitu. Kesepakatan orang-orang muslim dalam kompilasi hukum Islam itu tepatnya pada pasal berapa? 40. Kita perlu membuka kembali pasal 40 supaya teringat kembali apa yang kita sudah informasikan di pertemuan pertama. 40 ya, kompilasi hukum Islam, buku 1 tentang undang-undang hukum keluarga. Ini sebaiknya dibaca oleh yang nanya. Ya, pasal 40 dibaca oleh yang tadi nanya. Kelihatan? Kalau belum kelihatan berarti saya harus wajib membesarkan. Nah, kelihatan? Pasal 40. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. A. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. B. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. C. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Selesai urusannya. Maro'ahul muslimuna hasanun, ya, atau maro'ahul muslimuna hasanan gitu. Karena itu menjadi maf'ul bih. Maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun, wa maro'ahul muslimuna syarran fahuwa indallahi syarrun. Ini menurut orang-orang Indonesia, pasal inilah yang bisa dijadikan pedoman bahwa menikahi wanita yang tidak beragama Islam itu terlarang. Nah sudah, kalau ngajinya dicampur dengan KHI menjadi tidak sakwasangka. Selesai sudah urusannya. Di debat-debat ulama itu kan urusan ngaji, tapi urusan praktek pakai undang-undang. Sepakat nggak? Kalau tidak sepakat berarti dia mau hidup di luar Indonesia. Silakan Anda hijrah ke negeri lain gitu ya. Jadi saya berhak mengusir Anda untuk keluar dari Indonesia ya, untuk sepakat dengan negeri itu supaya bisa nikah bebas atau bebas nggak nikah gitu kan. Nah, jadi ini bagian yang perlu kita tegaskan. Kita di mana-mana selalu membawa KHI ya. MUI juga ketika ada orang nanya-nanya, saya maju menjawab dengan KHI. Karena itu sudah istihad ulama-ulama sepakat dengan dimunculkannya itu, dan membela hak asasi manusia, membela hak kaum wanita dan seterusnya. Anda nggak setuju boleh protes. Nah silakan. Berarti gimana begini bicara di situ kan begini intinya. Ya. Di mana bumi dipijak, disitulah langit harus dijunjung, gitu kan? Nah, jadi kalau Anda tidak mau memijak bumi Indonesia, silakan memijak bumi lain dan menjunjung langit lain, gitu kan? Nah, silakan Anda berpikir untuk keluar dari bumi Indonesia. Wah, kayak saya punya Indonesia aja nih.
Kayak saya punya Indonesia aja mengusir gitu ya. Bukan hak saya, tapi hak untuk mensosialisasikan adanya hukum yang disepakati itu wajib buat saya. Paham? Insya Allah paham. Gitu ya. Yang lain lagi? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, silakan. Perkenalkan Ustaz, nama saya Jamila Salsabila dari Rembang. Ya, Rembang punya. Pertanyaan Pak Hasbu tadi tentang tugas perempuan itu. Ini sudah mulai penjajakan. Karena sebentar lagi akan meninggalkan ruangan ini kan. Nanti akan timbul al-hawa minan nawa. Cinta timbul dari kejauhan. Setelah kita saling berpisah ternyata ada rindu. Nah di situ. Ya. Jadi saya bertugas untuk nyomblang-nyomblangin karena apa? Allah berfirman. Ayat comblang nih. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullah wallahu dzul fadlil adzim. Betul ya? Wallahu wasi'un alim. Gitu ya, ujungnya itu ya. Nah. Jadi wallahu wasi'un alim, betul ya? Wa anzil ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yuhibullahu wallahu wasi'un alim. Ya, yughnillahu min fadli wallahu wasi'un alim. Pertanyaannya? Belum nanya udah dijawab. Ini namanya Ustaz Lebih ini kan? Emang Ustaznya Lebih, silakan. Kan dari ayat tadi pokoknya itu jannah, yang salah itu bukan ayatnya tapi perannya. Nah sedangkan dari perempuan nanti ini memiliki peran 3 peran dan laki-laki 4 peran. Nah pertanyaan saya apa saja peran itu? Baik, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah saya diingatkan oleh anak dari Rembang, hafidhot dari Rembang, berarti dia cinta dengan saya. Saking bukti cintanya itu tolong jangan lupa itu yang 4 dan 3. Ini sekaligus akhir dari segala cerita kita untuk saat ini. Tapi ini kuliahnya sampai jam berapa? Oh belum akhir kalau gitu. Ada 7 bagi 2 berapa? 3,5, tapi karena ini poin-poin masalah tidak bisa dipecah-pecah. Yang 4 buat kewajiban laki-laki, yang 3 buat kewajiban perempuan. Gitu. Pertama, ini yang laki-laki dulu nih. Laki-laki punya kewajiban 4 dan 2 pertama materi, 2 pertama non materi. Dua yang terakhir itu non materi. Yang materi didasarkan atas firman Allah wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berikanlah mas kawin kepada wanita atau istri. Itu wajib yang namanya mahar, sekalipun dia bukan rukun nikah tetapi wajib disediakan dan wajib diserahkan. Bahkan wanita istri kalau belum diberi mahar itu boleh menyegel dirinya. Itu atas bawah disegel, kuncinya diumpetin. Jangan boleh dilepas, gitu. Kalau memang belum diserahin mahar. Jadi itu walaupun tidak masuk bagian dari rukun nikah tapi wajib diberikan, yaitu saduqatihinna nihlatan sebagai sukarela. Tetapi sukarela juga jangan kecil. Mas kawin 2.000. Parkirnya kadang salah apa kurang nih 2.000. Tapi boleh 2.000 US dollar. Oh gede banget itu. Ya. Jadi mas kawin atau mahar diberikan setelah akad atau pada saat akad sudah ada. Biasanya suka dipajang-pajang di apa-apa itu. Jadi memang sebaiknya yang paling bagus duit atau emas. Yang namanya mahar itu duit atau emas, jangan yang lain. Ya Mas Nanang, Mas Bambang, Mas Karyo itu ya. Jadi
Kalau misalnya mahar mau membacakan ayat Quran itu mahar orang miskin. Mahar paling kepepet itu. Karena ceritanya dulu begini. Sampai ada ayat Al-Quran yang bunyinya wamro'atam mu'minatan iwahabat nafsaha warodan nabiyyu ayastangkihaha kholisotal laka min dunil mu'minin. Ada ya? Surat apa itu? Kayaknya surat Al-Ahzab. Wamro'atan mu'minatan iwahabat nafsaha warodan nabiyyu ayastangkihaha in aradan nabiyyu ayastangkiha khalisatan laka min dunil mu'min. Ini khusus bagi nabi. Bukan berlaku bagi ustadz manapun. Kalau ustadz kemudian ada seorang janda yang berdiri, "Pak, ustadz saya mau dinikahi," itu ustadznya babak belur. Insya Allah pulang bisa menjadi digebukin sama istrinya. Gitu. Tapi ini nabi khusus khalisatan laka min dunil. Lah waktu itu lagi nabi lagi ngajar begini. Wanita yang pojok yang dari Rembang berdiri. "Ya Rasulullah, saya pengen engkau nikahi." Begitu. Zaman dulu begitu ya. Kalau kira-kira sekarang ada yang, sekarang ada yang ngomong begitu gitu. Ya, sekarang ada yang ngomong begitu. Bikin runyam yang di rumah. Lah, ketika ada seorang yang berdiri itu lalu Nabi melihat seperlunya gitu dan terkesan dari raut muka Rasulullah SAW tidak berkenan. Lalu Nabi bilang, siapa yang mau saya nikahkan dengan dia? Yang 7 jari ada 3-4 orang. Lalu Nabi, "Coba kamu sini." Nabi gitu, "Kamu serius mau nikah sama dia?" "Serius Nabi." "Kamu punya apa?" "Lah saya nggak punya apa-apa." "Lah kamu mau nikah? Coba kamu pulang cari di laci atau di mana-mana cincin. Walaupun cincin dari besi. Kalau cincin dari besi kan asal jari sepeda di bunter gitu kan. Ya, kita nyambil jari sepeda atau apa gitu, atau kabel yang ini kan bisa diputer gitu, lalu bunter aja cincin dari besi. Nah itu orang itu nyari-nyari nggak ketemu apa-apa. Lalu dia bilang, "Ya Rasulullah, saya punya kain. Tapi kain itu kalau misalnya saya belah 2, buat saya nggak cukup, buat dia juga pasti nggak cukup." Emang betul-betul mau kodok. modal apa kamu? Lah akhirnya, "Tapi kamu punya hafalan Quran nggak?" "Ya itu punya." "Lah sudah, kalau kamu punya hafalan, ajarin dia sampai bisa hafal apa yang kamu hafalkan itu. Dia kalau tidak hafal, itu maharnya." Itu mahar pakai ayat Quran, itu mahar orang yang miskin, blangsak, nggak punya apa-apa. Udah paling fukoro masa kini. Gitu. Jadi jangan pakai mahar. Kalau dibacakan boleh, jangan mahar. Mahar itu apa? Uang atau emas. 200.000 nggak apa-apa. 200.000 US dollar. Gitu. Kewajiban pertama memberikan mahar. Ayatnya surat An-Nisa ayat 3. Wa atun nisaa shaduqatina nihla. Kedua, kewajiban seorang suami kepada istrinya tidak lain adalah memberi nafkah dohiron wa batinan. Yang nafkah dohir didasarkan atas firman Allah antara lain, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seorang ayah wajib memberikan sandang, papan, pangan kepada keluarga, anak dan istri. Itu remaja sekarang lebih cepat kemampuannya untuk memberikan nafkah batin daripada nafkah lahir. Akibatnya apa? Akibatnya mereka sudah sangat dewasa dari sisi seksual, tapi belum diimbangi dengan kedewasaan spiritual, emosional dan lain-lain. Akibatnya apa? Terjadi pernikahan dini. Makanya sekarang nikah itu minimal sama-sama 19 tahun minimal. Malah untuk remaja-remaja sekarang yang putri 25, yang laki-laki berapa? 27.
Kalau saya menikah pada saat umur 25, istri saya waktu itu 24. Sekarang saya 52, dia 51. Sudah sama-sama loyo, gitu. Ya. Kecuali dapat yang baru. Nah, lain lagi tuh. Kita bahas teorinya minggu depan. Ya tapi teori saja. Kalau makin galak teorinya, makin nggak berani prakteknya, gitu. Soal poligami itu. Ya kita pembahasannya poligami. Oh satu aja belum poligami itu. Ya, tapi nggak apa-apa karena pembahasan kan. Dan memang hanya 4 kali pertemuan. 2 pertama nikah beda agama, 2 berikutnya poligami. Gitu. Nanti kesimpulan poligami, mudah-mudahan ada yang tunjuk jari, seperti yang dalam Nabi tadi ya. Tunjuk jari, saya pengen dinikahi Pak Nabi lah. Nggak ada itu kholisotal laka min dunil mu'minin. Kewajiban kedua memberi nafkah. Masih berapa kewajiban laki-laki? Masih berapa lagi? Ini saya heran ya. Kalau nggak puasa bisa habis sampai ini. Tapi kalau puasa nggak minum nggak apa-apa. Nah, namanya puasa. Masih bunyi juga, masih bunyi. Ada bunyi. Tapi kalau puasa, kalau nggak puasa, pengennya ya minum. Berhubung nggak puasa, minum lagi. Kewajiban seorang suami kepada istrinya yang keempat, yang ketiga adalah apa? Apa ya? Ada ayatnya. Karena saya harus berangkat dari ayat. Yaitu tarbiyatul ahli wal aulad. Tarbiyatul ahli wal aulad. Itu kewajiban seorang suami kepada istri. Yang keberapa tadi? Ketiga ya. Padahal ada 4. Nanti yang 4 apa ya? Ya kita sambil berjalan nanti insya Allah ingat. Ini disimpulkan dari kitab karangan Syekh Nawawi namanya Uqudul Jin. Itu kesimpulannya begitu tuh. Ya. Kewajiban seorang suami 4, seorang istri 3. 4, 2 yang pertama materi, 2 yang berikutnya tidak materi. Itu kalau tarbiyatul aulad, tarbiyatul ahli wal aulad itu kan tidak bersifat materi, mendidik kalau dia pinter. Tapi kalau yang pinter yang harus pakai materi juga, disekolahkan, dipondokkan, dikuliahkan, itu kewajiban. Orang tua wajib. Jangan hanya punya anak tapi kemudian nggak dididik. Harus ya dalam model didikan apapun, baik formal maupun non formal, pesantren maupun non pesantren, semuanya harus. Itu kewajiban orang tua didasarkan atas firman Allah di dalam surat ke-66 ayat 6. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narum wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalimat qu anfusakum wa ahlikum naron itu diberi penjelasan oleh seorang ulama bernama Ibnu Katsir, mengutip pendapat Abdullah Ibnu Abbas. Maknanya adalah adibuhum wa'allimuhum. Apa? Didiklah mereka dan ajari mereka. Istri dan anak-anak wajib dididik, wajib diajari berbagai ilmu agama, termasuk ilmu-ilmu bagaimana toharo, bagaimana istinja, bagaimana istibro, bagaimana istijmar. Penting bagaimana cara memelihara atau membuang softtek. Jangan sekali-kali dibuang sebelum betul-betul hasil perasannya benih.
Kalau belum bening jangan dibuang. Dan harusnya masuk ke plastik. Setelah itu baru masuk ke bak sampah. Kalau tidak, masih berdarah-darah dibuang. Sampai ada sebuah pesantren, ternyata di sekeliling pesantren banyak ular-ular sanca. Karena ular sanca senang dengan bau anyir-anyir, amis-amis. Ternyata santri-santri membuang softtek sembarangan. Sampai akhirnya berebut ular-ular pada berebutan softtek yang masih ada darahnya. Ini penting. Itu termasuk tarbiyatul ahli, keluarga dan aula. Anak-anak perempuan juga harus cara membersihkan. Itu jangan buru-buru masukin bak sampah sebelum diperes. Pakai selang, pakai dikocorin air keran, diperes sampai betul-betul hasil perasannya itu bening. Itu dijamin tidak lagi anyir dan tidak lagi kotor. Ini kan nggak pernah Anda bayangkan. Karena apa? Nggak pernah pakai softtek. Ya. Sementara mereka semuanya itu wajib tiap bulan. Bahkan ada dana khusus untuk pembelian roti tawar ini. Karena kalau nggak pakai alat itu repot. Gitu. Dan memang sudah begitu. Dan ini mesti diketahui. Kapan mulai? Nanti ada istilah ja'al manik, kemudian zalal manik, dan seterusnya. Dalam Risalatul Pahit harus tahu. Ya, kapan mana yang harus diganti atau mana yang tidak perlu diganti. Yang jelas ketika sholat, ketika datang menstruasi tidak perlu sholat. Tetapi nanti ada yang perlu dikodok yang kayak apa? Itu ada istilah zalal manik, ja'al manik dan seterusnya. Anda sudah memahami tentunya. Anda nggak perlu penting-penting amat, tapi Anda wajib mengerti karena harus mengajari anak. Ini yang namanya tarbiyah. Kalau tidak, nanti ya Allah, orang itu ada masuk surga. Udah mau masuk surga, kata istrinya, ya Allah tolong itu di cancel dulu itu orang itu. Kenapa? Selama hidup di dunia saya nggak pernah diajari ngaji, saya nggak pernah diajarin bagaimana cebok yang benar, bagaimana cara memeres softtek yang bas. Protes itu seorang istri yang melihat suaminya melinggang ke surga. Ya, tar dulu ya Allah, itu nggak benar itu orang itu. Harus ada konfirmasi dulu. Ya, terus ditanya. Memang gitu. Iya, waktu saya lupa, saya ngajar orang-orang mulu. Orang-orang pada ngaji, mas saya harus di rumah lupa. Lah itu. Jadi harus diprioritaskan keluarga yang harus diajari. Gitu. Itu kewajiban seorang suami yang non materi. Kalau tidak punya ilmu, itu baru pakai materi. Karena apa? Harus dipesantrenkan, harus dikuliahkan, harus disekolahkan, formal maupun informal. Dan tidak ada orang sekolah, tidak ada orang kuliah kecuali pakai biaya, kecuali di Baitul Quran. Kalau di Baitul Quran itu malah ada uang saku, kan luar biasa itu. Ya, itulah kehebatan seorang Profesor Quraisyan. Ya, jadi kebermaknaannya itu luar biasa. Itu ya, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan kita ini bisa menjadi penerus-penerus beliau. Ya, saya kesini ini karena memang tidak ngelamar. Saya tidak ngelamar jadi tenaga pengajar, hanya kenal dengan almarhum ya, bernama Dr. Wahid Mukti. Sejak angkatan yang ke-12 saya bergabung. 6 tahun berjalan saya bergabung dan luar biasa keberkahannya. Artinya saya menjadi nikmat. Jangankan saya, Gus Baha yang sudah sebesar itu masuk ke sini, masuk kenal beliau, itu makin berkah, makin hebat, dan makin pengaruhnya di dunia kancah keilmuan Islam di Indonesia itu luar biasa. Itu saling istifadah antara Prof. Quraisyan dengan Gus Baha. Jadi luar biasa. Anda beruntung sebetulnya di sini. Ya beruntung ya, walaupun hanya 6 bulan. Tapi dengan itu membuka cakrawala, membuka wawasan, termasuk juga bergaul sama ustadz yang berbagai macam. Ada yang jelas, ada yang nggak pakai jelas ya ada. Ini contohnya yang lagi ngajarin nggak pakai jelas ya, nggak begitu jelas amat gitu. Tapi nanti semua diambil istifadah. Karena dalam rangka apa? Kun mustafi dan kun layaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Di dalam rangka itu. Maka di-compare aja ini ustaz begini karakternya ini. Ya masing-masing. Karena an-nasu ajnas. Manusia itu berjenis-jenis masing-masing. Dan itu gayanya masing-masing, dan
ya yang penting bisa diambil, yang baik diambil, yang kurang baik disingkirkan. Gitu. Jadi ini kewajiban suami. Yang ketiga adalah tarbiyatul ahli wal aulad. Itu tanggung jawab betul. Diajari. Jangan sampai juga punya anak yang kalau kencing depan pintu ngatar gitu ya. Jadi harus kencing masukin ke lubang toilet, lubang kloset, jangan di lantai. Ini orang-orang masih di lantai, kayak di terminal aja tuh ngatar, waduh. Jadi kalau di kuliner harus tahu caranya supaya istibroknya betul. Caranya dengan tanah nuh, dengan dehem, atau kalau perlu diurut dan seterusnya supaya tidak ada tersisa yang menjadi kendala terhadap keabsahan sholat, karena celana dalamnya ketetesan walaupun hanya 1 tetes. Itu artinya yang begitu-begitu itu hanya bisa ditempuh oleh orang-orang yang belajar dengan baik. Yang terakhir, kewajibannya ini satu-satunya ayat yang ditulis dalam buku nikah. Nanti kalau ada sudah nikah punya, ada di sampulnya itu sekarang barcode, sekarang elektronik semua, tapi masih ada ayatnya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Muasyarah dengan ma'ruf. Muasyarah dengan cara baik. Jangan sampai berbuat kasar, jangan sampai berbuat onar, dan jangan sampai apalagi main tangan dengan istri. Sekuat-kuat suami itu jangan kemudian sombong, kemudian main tangan. Sampai Rasulullah pernah menganjurkan untuk mempertimbangkan kalau dilamar orang yang tukang pukul. Ada seorang janda waktu itu, jandanya masih oke, janda kembang barangkali ya. Wah, itu dilamar sama 3 orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya akan berlanjut setelah minum ini. Siapa yang kenal janda ini? Ya, pokoknya seorang janda. Ya Rasulullah, saya dilamar oleh 3 orang. Yang pertama Muawiyah, yang kedua Abu Jahm, yang ketiga namanya Usamah. Usamah ini kebetulan anaknya Zaid bin Harithah. Berarti kan cucu Nabi, gitu. 3 orang melamar 1 orang, berarti pasti oke itu. Buktinya ngelamar 3 orang bareng-bareng, berbondong-bondong, berarti menunjukkan bahwa indikasinya dia pasti oke, ya, pasti cantik. Dilamar 3 orang, lalu yang dilamar tadi seorang jandanya minta petunjuk pada Nabi, ya Rasulullah, saya dilamar oleh 3 orang dan 3-tiganya saya masih bingung harus memilih yang mana. Nanti kalau ada dilamar 3 orang, tanya sama ustadznya. Oh, jangan-jangan ustadznya malah mau. Ya, repot kalau gitu. Itu akhirnya bilang Nabi bilang, amma Abu Jahmin, kalau kamu nikah dengan Abu Jahm, dia 3-tiganya dikenal Rasulullah. Fala yadha asahu an atiqihi. Dia ini seseorang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundak. Kalau kamu nikah sama dia, babak belur digebukin tiap hari. Dia ringan tangan orang itu. Nabi begitu. Berarti boleh mendeskripsikan, boleh menilai orang, boleh ghibah dalam rangka untuk kemaslahatan mencari menantu itu. Ini Nabi ditanya tentang hal itu, lalu jawabannya seperti ini. Ya. Amma Abu Jahmin ini, habis ini pelajaran ada. Kok saya ngelihat? Saya ngelihat ada Ustaz siapa? Sofyan Hadi yang lagi ke Thailand. Jadi kalau Anda menikah dengan Abu Jahm, nanti akan babak belur karena dia selalu mengangkat tangan, mengangkat tongkat. Tetapi kalau kamu menikah dengan Abu Sofyan, siapa?
Muawiyah, bukan Muawiyah bin Sufyan ya. Muawiyah, fasok lukun lama lalahu. Dia tuh miskin, gak punya harta. Itu Nabi begitu tuh. Amma Usamah, nah, kalau Usamah nih, angkihi Usamah. Jadi Nabi mengatakan yang terakhir, angkihi Usamah. Nikahlah kamu dengan Usamah. Itu akhirnya mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Karena Usamah juga pernah diangkat menjadi panglima perang, walaupun usianya baru 18 tahun. Ketika Rasulullah sudah menghadapi masa-masa senja beliau, dan kemudian orang heran kenapa Usamah bin Zaid yang masih belia diangkat menjadi panglima perang. Tapi itulah kebijakan Rasulullah, ingin menunjukkan bahwa walaupun anak budak, walaupun anak seorang abdun Zaid bin Harithah itu, tetapi dia bisa memimpin menjadi panglima perang. Itu. Ini kembali pada soal muasyarah bil ma'ruf, itu berarti harus jangan sampai tidak bergaul dengan baik. Kalaupun mau memukul istri boleh, tapi jangan pakai linggis. Pakailah siwak. Ada tahu siwak? Pukul pakai sikat gigi. Gitu. Bagaimana cara mukulnya? Ya, diacungin sikat gigi. Awas lo. Enggak mau gosok gigi. Udah apek begini gitu. Awas lo. Ayo, gosok gigi. Gitu maksudnya. Ya kalau istri habis makan jengkol, ambil gosok gigi sikat, ayo awas kamu, gitu ya, supaya nggak apek kan gitu, ya makan jengkol, besok lagi makan pete, kan ada yang istri yang model begitu kan, ada yang makanannya jengkol sama pete, nah itu muasyarah bil ma'ruf, jangan sampai memukul, jangan sampai berbuat kasar, dan Nabi mengatakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarga istri, dan saya adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarga. 3 kewajiban istri. Ini kan 7 tadi, yang 4 sudah kan? Yang 3 kewajiban istri ini wajib dicatat. Pertama, tidak lain adalah ta'atuz zauj, mentaati suami. Walaupun ketaatannya tidak mutlak. Kalau suaminya bejat ya melakukan, memerintahkan sesuatu yang dilarang Allah, ya jangan ditaati. Itu yang Nabi sabdakan, lau kuntu amiron ayah juda ahadun li ahadin la amartul mar'ata tasjuda li zaujiha. Seandainya saya boleh memerintahkan seseorang untuk sujud pada orang lain, maka orang pertama yang saya perintahkan untuk sujud adalah istri kepada suami. Sujud artinya apa? Itu hampir mutlak, tetapi tetap la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat pada makhluk, termasuk pada suami, kalau dia menuju pada perintah yang bertentangan dengan perintah Allah. Itu pertama. Apa? Taati suami. Yang kedua, kewajibannya tidak lain adalah khidmatuz zauj, layani. Khidmatuz zauj itu melayani suami. Keperluan-keperluannya zahir dan batin siap melayani. Itu yang dikatakan pelayanan prima. Gitu. Pelayanan prima itu apa? Bahasa Inggrisnya understanding. Apa artinya under, di bawah, standing, berdiri? Ini bisa gak ketawa ini karena gak paham. Jadi kalau undernya udah berdiri, layani gitu. Gitu. Ya. Itu pelayanan prima dalam rangka untuk apa? Melaksanakan kewajiban-kewajiban. Itu kewajiban kedua itu ya, khidmatuz zauj. Pertama ta'atuz zauj, yang kedua khidmatuz zauj, yang terakhir kewajibannya tidak lain adalah apa? Hifdzul amanah. Karena Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa fas-solihatu qanitatun
hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Jadi seorang yang sholihat, istri yang solehah adalah yang qanitat, yang taat pada Allah dan Rasul, lalu juga hafidhat, menjaga amanah dirinya dan amanah suaminya, amanah harta suami dan seterusnya. Ini tidak boleh menjadi kacau seperti yang di sinetron. Kalau yang di sinetron kacau, kenapa? Karena suami kerja, dia dikerjain orang. Kan kacau itu ya. Nah, jadi ini perlu ditekankan betul bahwa 7 kewajiban suami, 7 kewajiban istri sebagai pertanyaan atau upaya untuk mengingatkan hal yang penting berasal dari Rembang, gitu ya. Ya, Rembang tadi sudah ini sarang juga kayaknya. Sarang atau dari Sedan? Sarang. Masih 9 menit. Kalau masih ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri, gitu ya. Dan insya Allah nanti sore karena saya diundang untuk mengisi, kita akan sampaikan materi mengenai ulama usul wa ulama dunia, ulama ul akhirah wa ulama dunia. Saya punya bayangan itu karena tadi sedang membaca itu ciri-ciri dalam Kifayatul Atqiyah, tapi akan saya bawa nanti kitab Ihya Ulumuddin, ya, mengenai ulama ada yang asu, ada yang dunia, ya, nanti kita kaji. Dan insya Allah bukan hanya para santriwan santriwati, mahasiswa mahasiswi atau mahasantri santriwati, tetapi juga umum pada pengajian yang akan datang. Kita akhiri dengan sama-sama. Mas mau bertanya? Masih ada? Silakan. Untuk akhir dari segala cerita kita. Mau tanya gimana? Disebutkan asal muasalnya dulu, ya. Walaupun nilainya udah ketahuan tadi. Namanya Alisa Bilqis Hasbuna. Tapi jangan namanya, nama saya. Kalau namanya itu berarti nama dia. Nama saya. Ya Ustaz, ini Alisa mau tanya, bagaimana pendapat Ustaz tentang patriarki Ustaz? Ya, itu kan sepertinya banyak yang sudah mendadak-dadak gitu ya Ustaz. Itu patriarki sebenarnya itu bagaimana? Terus kan kadang memang ada yang sering kita lihat itu, mohon maaf nih Ustaz, ya bapak-bapak kadang ada yang makan aja itu kan mengharuskan untuk diambilkan gitu, atau minum, atau ya kalau dari kalau kita yang memang dengan senang hati kan bisa Ustaz. Tapi kadang ada laki-laki yang memang kayak itu menjadikan itu tuh keharusan. Nah, menurut antum gimana? Tadi saya curiga mengenai patrial had dan material had ya, tapi itu ternyata bukan. Jadi justru yang ditanyakan itu pada persoalan budaya masyarakat tertentu, termasuk kebiasaan keluarga tertentu yang punya sikap feodalistik. Kan yang kedua ini yang lebih tepat. Jadi kalau patriarki, patrial had itu kaitan dengan soal dominasi mana yang laki-laki dan perempuan. Ada orang yang sangat cenderung patrial had, berarti hampir semua hukum dalam ketetapan Islam itu cenderung pada patrial had. Contohnya kemudian yang laki-laki dominan, ya karena dia punya kewajiban tadi 4, gitu kan. Di samping juga ketika mendapatkan waris dia 2 kali lipat, gitu. Itu material itu patrial had. Tapi kalau yang material had itu kaitan dengan yang cenderung berkuasa keluarga perempuan. Orang-orang Padang katanya yang laki yang dilamar, gitu. Yang perempuan melamar, ya justru begitu. Ya kalau laki-laki datuk, wah itu datuk maringgih apalagi kan. Jadi biasanya malah lebih dominan. Tetapi soal khidmah yang sebagian keluarga
punya sikap feodalistik begitu itu saya sendiri tidak sepakat. Ya, saya sendiri tidak sepakat. Sama kok, kita ini sama-sama sampai dikatakan apa fasolihina at-thayyibat lit-thayyibin wa-thayyibuna lit-thayyibat, itu maksudnya berarti sama, kesetaraan. Ya, tidak boleh mengaku lebih superioritas atau lebih unggul. Ya, itu kalaupun kenyataannya ada tapi nggak usah ditonjol-tonjolkan. Ya, nggak usah ditonjol. Tetapi bahwa seorang istri wajib tahu tentang hadis Nabi tadi, lau kuntu amiron ayah sudah hadun ya hadin lamatul mar'ata antah sudah di zaujiha, itu berarti penting. Ya, tapi ingat tidak ada konsep ketaatan kepada makhluk kalau sampai bermaksiat pada Allah. Gitu. Itu harus selalu dipegang. Karena maaf, suami tertentu hanya ngikuti mode, hanya ngikuti yang apa di YouTube, di tayangan-tayangan, itu kemudian ingin meniru apa adanya. Padahal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka sebaiknya jangan dilakukan. Ya, memang nanti kalau soal gini ada forum khusus. Kalau forum yang begini ya tidak terlalu khusus masalahnya, apalagi di YouTube. Ya, itu nanti sejauh mana model kayak apa yang diizinkan dalam Islam. Tapi yang moderat pemahamannya antara lain yang kita baca dalam kitab Fathul Mu'in mengenai hubungan suami istri yang diperkenankan itu lebih agak luas, lebih dalam tanda kutip lebih bebas, lebih liberal dibanding kitab yang berbau tasawuf. Ihya misalnya itu agak ketat. Terus terangnya kalau di dalam kitab Fathul Mu'in ada pernyataan begini, tanpa harus saya terjemahkan, wa yajuzu lizauji kullu tamattu'in biha siwa halqati duburiha hatta walau masu bidriha wal istimna'u biyadiha la biyadihi khilafan li Ahmad. Sementara dalam kitab yang lain, nadrul rajuli farjal mar'ati turithul a'ma. Ini kayak sering ngeliatin ya, begitu saya ngeliat menyebut nadrul rajuli farjal mar'ati itu langsung apa ini gitu ya. Kalau dalam kitab yang lain melihat seorang suami kepada kemauan istrinya itu bisa menyebabkan buta. Kata kitab yang lain. Kitab yang lain lagi dalam Fathul Mu'in, ya juzuli zauji kullu tamattu'in biha siwa halqati duburiha wal hatta walau masu bidriha. Untung nggak paham. Kalau paham, walaupun penasaran, itu ada pada halaman 107 baris pertama dari atas sebelah kanan. Apal saya begini. Ya, kalau yang begini apal saya, tapi yang lain-lain enggak. Ya, itu artinya apa? Perbandingan antara satu dengan yang lain, dan sikap feodalistik itu sebaiknya ditinggalkan dan jangan merasa dominan, jangan merasa superioritas, itu sama-sama dipikul bersama, insya Allah akan maslahat. Saya doakan kalian mendapatkan pasangan yang ideal, ya, yang sini dapat yang sana dapat yang sini, tapi sesuai dengan anjuran syariat. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam, ya, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.